Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang penerapan graf dalam bidang kimia. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu Egy Nawarsukma, Eliana Mardianing Tias, dan Yoga Pratama. Seperti judul yang telah saya sebutkan sebelumnya, di sini ada 4 penerapan graf di dalam bidang kimia yang akan kami bahas satu persatu. Yang pertama yaitu pemodelan ikatan kovalen, yang kedua pemodelan ikatan ion, kemudian ada penulisan struktur hidrokarbon dan isomernya, dan yang terakhir bagaimana konsep graf tersebut digunakan dalam penyimpanan bahan kimia. Sebelum kita masuk lebih jauh untuk membahas tentang pokok pembahasan hari ini, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari graf. Graf didefinisikan sebagai kumpulan titik yang dihubungkan oleh garis-garis atau sisi. Pada umumnya, graf digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Di bawah ini ada contoh graf di mana terdiri dari simpul atau titik yang 1, 2, 3, 4 serta dihubungkan oleh garis-garis atau sisi seperti E1, E2, E3, dan seterusnya. Selanjutnya, kita masuk kepada penerapan graf yang pertama, yaitu sebagai pemodelan ikatan kovalen. Ikatan kovalen sendiri adalah ikatan yang terjadi antara dua atau lebih atom non-logam dengan pemakaian elektron secara bersama. Ikatan kovalen dapat direpresentasikan dengan graf berbobot. Simpul pada graf berbobot tersebut adalah atom-atom kimia yang saling berkaitan, sedangkan sisi-sisinya menggambarkan ikatan kimia. Bobot pada sisi graf dapat melambangkan energi ikatan molekul kimia maupun panjang ikatan kimia. Di sini kita memiliki contoh yaitu molekul HBr. Molekul HBr berarti terdiri dari dua atom, yaitu atom H dan atom Br. Di sini simpul yang pertama untuk melambangkan atom H yaitu simpul H, dan simpul yang kedua yaitu simpul Br untuk melambangkan atom Br. Di antara simpul H dengan simpul Br dihubungkan oleh satu sisi yang menggambarkan bobot dari energi ikatan, yaitu sebesar 366 kJ per mol. Berarti di sini kita memiliki molekul HBr yang memiliki energi ikatan sebesar 366 kJ per mol yang digambarkan seperti yang berikut. Aplikasi kedua yaitu sebagai pemodelan ikatan ion. Ikatan ion terjadi akibat adanya serah terima elektron sehingga membentuk ion positif dan ion negatif yang konfigurasi elektronnya sama dengan gas mulia. Ikatan ion pada molekul kimia dapat direpresentasikan dengan graf berarah. Simpul pada graf berarah tersebut adalah atom-atom kimia yang saling berkaitan, lalu sisi berarah pada graf tersebut menyatakan ikatan kimia, dengan pangkal sisi berarah merupakan ion positif dari molekul dan ujungnya merupakan ion negatif. Contohnya di sini kita memiliki molekul NaCl atau yang juga dikenal sebagai garam. Berarti di sini kita memiliki dua simpul yaitu atom Na dan atom Cl yang berperan sebagai pembentuk untuk molekul NaCl. Di sini atom Na atau simpul Na berfungsi sebagai ion positif sehingga dia melepaskan elektron valensinya dan berubah menjadi Na+, dan elektron yang dilepaskan tadi diterima oleh atom Cl sehingga atom Cl tersebut menjadi ion negatif atau menjadi Cl-. Oleh sebab itu, Na merupakan pangkal dari sisi berarah, dan dari Na panahnya atau arah dari graf tersebut menuju ke simpul Cl sebagai akhir dari graf berarah. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu penulisan struktur hidrokarbon sederhana. Jadi graf ini bisa digunakan untuk penulisan struktur hidrokarbon sederhana. Jadi hidrokarbon itu apa? Hidrokarbon merupakan suatu senyawa
yang terdiri dari unsur-unsur karbon yang dilemakan dengan C dan unsur hidrogen yang dilemakan dengan H. Nah, seluruh hidrokarbon memiliki rantai karbon dan atom-atom hidrogen yang berikatan dengan rantai tersebut. Ini contoh penulisan struktur hidrokarbon sebagai contoh 335 trimetiloktana atau rumus molekulnya C11H24 bisa dilakukan dengan cara seperti ini. Jadi bisa lebih sederhanakan dengan menghilangkan unsur H karena menulis semua huruf-hurufnya itu memakan waktu yang cukup lama gitu. Jadi bisa disederhanakan dengan cara seperti ini. Tapi penulisan tersebut juga masih kurang sederhana ya. Masih bisa disederhanakan dengan mengubahnya menjadi bentuk graf dengan menghapus unsur karbon tadi, unsur C tadi. Jadi seperti ini. Dengan catatan bahwa setiap ujung graf, ini ujung-ujung, dan setiap sikut merupakan unsur karbon. Jadi tiap ujungnya itu kita asumsikan bahwa itu adalah unsur karbon. Jadi tadi kan rumus molekulnya itu C11H24 ya. Ini jadi C-nya itu harus ada 11. Jadi penulisan seperti ini jelas lebih sederhana dari penulisan yang awal. Di graf bisa digunakan untuk penulisan unsur struktur hidrokarbon sederhana. Selanjutnya, melanjutkan yang tadi, graf juga bisa digunakan untuk memudahkan mencari isomer hidrokarbon. Isomer itu apa? Isomer adalah suatu senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama, namun rumus strukturnya berbeda. Sebagai contoh seperti yang sebelumnya kan kita tadi ada 335 trimetiloktana. Rumus molekulnya kan C11H24. Tapi ada juga 2 dekana, rumus molekul juga sama C11H24. Karena rumus molekulnya sama, tapi rumus strukturnya berbeda, maka disebut mereka berdua itu adalah sepasang isomer. Ini contoh tadi 335 trimetiloktana itu seperti ini, dan 2 dekana itu seperti ini. Bentuknya beda, tapi memiliki rumus molekul yang sama, makanya disebut isomer. Penggunaan graf memudahkan kita mencari senyawa-senyawa isomer tersebut. Kalau misalnya rumus terkait struktur tadi, mencari isomer itu sulit, tapi dengan graf ini kita bisa dengan lebih mudah. Kenapa ini disebut 335 trimetiloktana? Karena kita lihat dulu rantai utamanya itu ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 karbon, makanya disebut oktana. Terus di sini ada 3 cabang metil, ada di posisi ke 1, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 5. Ya, 335 trimetil oktana. Nah, ini kita lihat dulu rantai utamanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 makanya disebut dekana. Dan cuma ada satu cabang metil di posisi kedua. Makanya disebut 2 metil dekana. Nah, ini beberapa isomer lain dari C11H24. Tadi kan 2 metil dekana. Nah, kita pindahin nih cabangnya ini, pindahin ke tempat lain. Karena ini ada di 1, 2, posisi kedua maka disebut 2 metil dekana, sedangkan ini ada di posisi 1, 2, 3, 4 di posisi keempat, maka disebut 4 metil dekana. Walaupun perbedaannya sedikit, tapi memiliki sifat kimia yang sangat berbeda. Itu disebut isomer. Contoh ini, contoh lainnya, kita lihat dulu cabang utama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 karbon, makanya disebut heptana. Terus kita lihat cabangnya, ada di posisi ke 1, 2. Disebut 2, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6. 2, 2, 6, 6. Karena ada 4 cabang, disebut tetra metil heptana. Kemudian selanjutnya adalah penerapan graf dalam penyimpanan bahan kimia. Bahan kimia memiliki karakteristik yang berbeda-beda karena sifatnya yang reaktif, sehingga penyimpanannya harus diperhatikan. Masalah ini bisa diselesaikan dengan konsep pewarnaan graf menggunakan algoritma Welch-Powell. Langkah-langkah algoritma Welch-Powell. Yang pertama,
mengurutkan simpul berdasarkan derajatnya. Yang kedua, menggunakan satu warna untuk mewarnai simpul pertama, yaitu simpul dengan derajat tertinggi, dan simpul-simpul lain yang tidak bertetangga dengan simpul pertama. Yang ketiga, menggunakan warna lain untuk mewarnai simpul yang berderajat lebih rendah. Lalu yang terakhir, mengulangi pewarnaan sampai semua simpul habis. Misalkan 6 jenis bahan kimia akan disimpan dalam sebuah gudang penyimpanan. Namun, keenam bahan kimia tersebut tidak dapat disimpan dalam satu ruangan yang sama karena sifatnya yang reaktif satu sama lain. Lalu, bagaimana cara menyimpan zat tersebut dengan ruangan yang seminimal mungkin? Nah, masalah ini dapat diselesaikan menggunakan algoritma Welch-Powell tadi. Misalkan, keenam buah zat kimia tersebut penyimpanannya harus memenuhi tabel berikut. Yang pertama, zat kimia A tidak boleh bersamaan dengan zat kimia B, C, dan E. Kemudian zat kimia B tidak boleh disimpan bersamaan dengan zat kimia A, C, D, dan F. Begitu seterusnya seperti pada tabel. Dari tabel tersebut, kita buat graf yang merepresentasikan setiap simpul A, B, C, D, E, F. Kemudian dihitung setiap derajat dari setiap simpul. Simpul B berderajat 4 yang merupakan derajat paling tinggi. Kemudian simpul E juga berderajat 4. Kemudian ada A berderajat 3, C berderajat 3, D berderajat 2, dan F berderajat 2. Kemudian selanjutnya adalah pewarnaan graf. Simpul dengan derajat tertinggi adalah simpul B dan E. Dari kedua simpul tersebut dipilih salah satu untuk diwarnai warna merah. Misalkan kita memilih simpul B, selanjutnya dicari simpul yang tidak bertetangga dengan simpul B, yaitu ada simpul E, dan diwarnai dengan warna yang sama. Karena sudah tidak ada lagi simpul yang tidak bertetangga dengan simpul B, maka dilanjutkan dengan pewarnaan selanjutnya menggunakan warna kuning, yaitu pada simpul A dengan derajat yang lebih rendah, yaitu berderajat 3. Kemudian, simpul yang tidak bertetangga dengan simpul A ada simpul D dan F. Oleh karena itu, simpul D dan F juga diwarnai warna kuning. Kemudian karena sudah tidak ada lagi simpul yang tidak bertetangga dengan simpul A, maka dilanjutkan pewarnaan ketiga, yaitu menggunakan warna hijau pada simpul terakhir, yaitu simpul C. Karena semua simpul sudah habis diwarnai, maka pewarnaan graf sudah selesai. Dari kasus pewarnaan graf di atas, dapat disimpulkan bahwa diperlukan minimal 3 ruangan untuk menyimpan ketiga bahan kimia tersebut. Ruang pertama yaitu ruang merah untuk menyimpan zat kimia B dan E. Kemudian ada ruang kuning untuk menyimpan zat kimia A, F, dan D. Kemudian yang ketiga, ruangan hijau untuk menyimpan zat kimia C. Sekian pemaparan materi tentang penerapan graf dalam bidang kimia. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.